Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ambar Susanti, SPMP, merupakan salah satu dosen tetap di program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Agroekoteknologi, yaitu Dasar Perlindungan Tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS yang berada pada semester 2. Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup terkait dengan perlindungan tanaman, diantaranya mencakup organisme yang dapat merusak, mengganggu, dan atau bahkan menyebabkan kematian pada tanaman, dan juga gejala-gejala yang timbul diakibatkan dari serangan OPT tersebut, serta teknik pengendalian yang tepat terhadap serangan OPT tersebut, terutama pada tanaman budidaya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana salah satu diantaranya yaitu bidang pengajaran. Dan pada bidang ini saya menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami terkait arti penting, peran, dan konsep perlindungan tanaman menuju pertanian berkelanjutan yang merupakan dasar dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga mampu membedakan jenis-jenis OPT yang menyerang tanaman dan juga gejala-gejala serangan yang ditimbulkan. Kemudian juga mampu menganalisa serangan OPT di lapang, di mana dapat menjadi dasar dalam pengambilan tindakan pengendalian yang tepat. Sehingga dari hasil tersebut, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil aplikasi teknik pengendalian yang diterapkan, dan kemudian mahasiswa mampu mempraktekkan teknik pengendalian OPT yang tepat dan ramah lingkungan melalui teknologi PHT. Untuk selanjutnya, aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara dosen dengan mahasiswa guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Centered Learning atau sering dikenal dengan SCL. Ya, selain itu juga menggunakan problem based learning pada kasus-kasus terutama terkait dengan serangan-serangan OPT dan fenomenanya yang terjadi saat ini. Media pembelajaran yang digunakan yaitu materi pada PPT, kemudian foto-foto yang terkait OPT dan gejala serangan yang ditimbulkan di lapang, kemudian juga preparat fisik, hama, penyakit, gulma, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan materi, dan tidak lupa sumber berita-berita yang terkait dengan perkembangan pertanian secara global yang dijadikan sebagai bahan diskusi. Untuk aspek assessment, aspek ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam perkuliahan ini. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama terkait dengan kehadiran mahasiswa dengan bobot penilaian 5%, yang kedua tugas dengan bobot penilaian 10%, kemudian yang ketiga keaktifan dalam berdiskusi dengan bobot nilai 5%, kemudian keempat adalah tugas praktikum dengan bobot 20%, dan juga yang kelima UTS dengan bobot penilaian 30%, serta yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, dengan bobot penilaian yaitu 30%. Adapun bahan kajian untuk materi pembelajaran dasar perlindungan tanaman diantaranya adalah terkait dengan sejarah, perkembangan, pengertian, dan arti penting perlindungan tanaman, kemudian juga pengenalan jenis pengganggu tanaman OPT, kemudian juga mekanismenya, interaksinya dengan tanaman, dan kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman, terutama pada tanaman budidaya. Di antaranya adalah terkait dengan hama pada tanaman, juga morfologinya, juga ekologinya, kemudian juga penyakit dan juga gulma, serta
akibat-akibat yang ditimbulkan dari serangan dari OPT tersebut. Bahan-bahan pustaka yang dijadikan sumber atau referensi pada materi pembelajaran dasar perlindungan tanaman diantaranya adalah ilmu penyakit tumbuhan oleh Agrios, kemudian juga pengendalian hama dan penyakit terpadu oleh Ida Bagus Oka, kemudian juga Carl Soven terkait dengan Pest Corp in Indonesia, juga Triharso terkait dengan dasar-dasar pelindungan tanaman, Haryono Semangun, pengantar ilmu penyakit tumbuhan, kemudian juga Kasumbogo Untung terkait dengan pengantar analisis ekonomi, pengendalian hama terpadu, dan juga tidak lupa mengambil sumber-sumber terkait dengan dasar pelindungan tanaman pada jurnal-jurnal yang relevan dan up to date, dan juga dari referensi-referensi terutama berita-berita yang menjadi fenomena terkait dengan permasalahan pertanian terutama serangan OPT pada saat ini. Demikian aspek-aspek yang saya terapkan di dalam pembelajaran mata kuliah dasar perlindungan tanaman, terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Kemudian selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran adik-adik pada kesempatan hari ini untuk mata kuliah dasar perlindungan tanaman di semester 2 di program studi agroekoteknologi. Jadi sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita laksanakan tadi bisa berjalan dengan lancar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, mulai. Selesai. Saya akan absen dulu. Siapa yang hari ini yang tidak masuk? Mas Amri. Iya, kenapa? Oke, sakit ya. Oke. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait dengan macam-macam teknik pengendalian untuk OPT, organisme pengganggu tanaman ya. Kalau kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan teknik mekanis, kemudian sanitasi, kemudian dengan penggunaan lingkungan, fisik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuki ke teknik pengendalian hayati. Ada yang tahu pengendalian hayati itu apa? Saya Bu. Pengendalian hayati ya, silakan. Pengendalian hayati adalah pemberantasan hama dan penyakit secara alami. Mungkin ada yang lain masih terkait dengan apa sih itu pengendalian hayati? Ya, silakan. Itu pengendalian OPT atau serangga oleh musuh alami yang dilakukan oleh manusia untuk membantu pengendaliannya. Oke. Jadi pengendalian hayati itu adalah pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan populasi dari OPT atau organisme pengganggu tanaman itu, baik yang diintroduksi maupun yang sudah ada di suatu daerah atau lokasi dari area pertanaman tersebut. Nah, dari sini, karena di sini terkait dengan pemanfaatan musuh alami, berarti di sini adanya campur tangan manusia dalam upaya untuk meningkatkan populasi dari musuh alam itu, sehingga bisa menjaga keseimbangan antara populasi musuh alami dengan populasi dari OPT tersebut. Setiap organisme yang dalam tahap perkembangannya itu dapat digunakan untuk pengendalian OPT, entah itu pada saat stadia larva, ataupun pada saat stadia nimfa, ataupun pada stadia imago, dan itu dalam siklus-siklus hidupnya itu berfungsi untuk pengendalian dari OPT. Mengapa pengendalian hayati itu penting dipelajari? Ada yang tahu? Mengapa penting dipelajari? Ya, karena agar kita mengetahui teknik-teknik pengendalian OPT, sehingga kita bisa menambah referensi untuk alternatif sebagai pemberantasan hama. Oke, gitu ya. Jadi menambah referensi untuk kiranya untuk apa sih yang bisa kita lakukan untuk pengendalian hama. Nah, ada yang lain mungkin? Saya Bu. Silakan. Karena harga pestisida saat ini itu mahal dan pestisida itu merugikan lingkungan sekitarnya. Oke.
Jadi bisa kita ambil benang merah dari dua pendapat temanmu itu bahwa memang kiranya perlu dilakukan teknik pengendalian OPT yang lain selain dari penggunaan pestisida. Mengingat pestisida apabila diimplementasikan secara terus-menerus kemudian kurang bijaksana dalam pemberian entah itu dalam dosis ataupun konsentrasi, itu akan berpengaruh baik di lingkungan maupun bahkan dari hama target itu sendiri ataupun dari organisme yang lain yang merugikan itu sendiri. Bisa jadi musuh alaminya itu nanti justru akan mengalami kematian berbarengan dengan hamanya. Nah, sekarang kita masuk ke pengelompokan agen hayati. Predator. Ada yang tahu predator itu apa? Oke. Saya Bu. Ya, silakan. Mungkin predator itu makhluk hidup yang berjenis karnivora. Predator yang berjenis karnivora memakan. Ya. Oke. Yang tadi itu bagaimana? Organisme yang memakan mangsanya dan tidak mengenal waktu. Organisme yang memakan makannya tidak mengenal waktu. Ada yang lain? Ya, silakan. Itu badannya lebih besar daripada mangsanya. Jadi kita bisa membayangkan ya predator itu seperti apa. Jadi badannya itu bisa lebih besar dari mangsanya. Mereka tidak mengenal waktu dalam upaya untuk predasi. Predasi itu memakan ya. Yang dimakan itu adalah prey-nya. Kemudian parasitoid. Ada yang tahu parasitoid? Silakan. Apa parasitoid? Parasitoid itu ya tubuhnya lebih kecil dari predator. Oke, bisa masuk. Atau tubuhnya lebih kecil dari yang lain. Kemudian di sini ada patogen serangga. Patogen itu berarti kan menimbulkan penyakit pada serangga. Kemudian ada juga lagi di sini adalah antagonis patogen tumbuhan. Nah, kalau ini beda lagi. Jadi kalau ini antagonis patogen tumbuhan berarti patogen yang membawa penyakit pada tumbuhan. Antagonis. Contohnya biar kalian lebih jelas. Seperti ini predator. Yang tadi itu badannya lebih besar dibandingkan dengan musuhnya. Ada beberapa jenis yang mungkin kiranya kalian belum mengenal bahwa ternyata itu ternyata termasuk jenis predator. Seperti halnya ini apa? Capung. Nah, ternyata capung itu juga termasuk musuh alami. Nah, kemudian ada lagi ini termasuk di family Coccinellidae. Bahwa Coccinellidae ini memakan kutuan. Selain dari predator burung hantu. Parasitoid itu berperan sebagai agen hayati atau musuh alami ketika pada masa mau bertelur, parasitoid mencari inang bukan untuk dimakan, tapi untuk menjadi bagian dari siklus hidupnya. Jadi di sini nantinya parasitoid betina akan meletakkan telurnya di dalam tubuh inangnya ini. Ini larva. Sama halnya dengan yang ini juga. Menyerang pada kutu dalam artian di sini meletakkan telur-telurnya ada di dalam tubuh larvanya, tubuh inang. Ketika sudah masuk di tubuh larva atau tubuh inang yang ini, maka telur ini akan berada di dalam tubuh larvanya. Kemudian ketika menetas, mereka akan memakan jaringan tubuh larva, nutrisinya dan lain sebagainya di dalam sini sehingga nanti larva ini akan mengalami kerusakan jaringan tubuh dan berakhir pada kematian. Kemudian kita kenal tentang patogen serangga. Ini saya kenalkan dari sekian banyak entomopatogen atau patogen serangga yang ada di sekitar kita. Akan Ibu jelaskan terkait dengan yang umum yaitu Metarhizium dan Beveria. Metarhizium ya, jadi ini menyerang pada cockroach. Kalau orang Jawa bilang itu coro ya. Dampak akibat dari serangan patogen serangga seperti ini. Berakhir menjadi mumi. Sama halnya ketika jenis entomopatogen Beveria ini menyerang pada belanda. Kita bisa lihat seluruh jaringan baik yang ada yang terserang Metarhizium maupun yang terserang Beveria ini terkontaminasi oleh jamur entomopatogen atau patogen serangga. Ada yang perlu ditanyakan di sini? Silakan. Cara patogen antagonis menyerang jamur dan inang itu bagaimana?
saya jelaskan bagaimana sih patogen serangga itu menyerang hama ya. Jadi di sini umumnya jamur baik itu Metarhizium dan jenis endopatogen lainnya itu akan menyerang serangga atau hama target itu melalui permukaan kulit. Jadi di situ kan ada lapisan kutikula, ada permukaan kulit dari serangga. Nah, di sini peran enzim kitinase ini berperan dalam mendegradasi jaringan kutikula yang ada di permukaan kulit serangga. Sehingga pada akhirnya nanti jamur tersebut akan memasukkan hifanya, kemudian melakukan inokulasi dan berakhir pada infeksi dan pada akhirnya menyerang pada bagian jaringan tubuh serangga target. Bisa menyerang hemosol, mengeluarkan toksin, dextroxin, beverixin dan lain sebagainya sehingga di sini merusak jaringan darah. Antagonis patogen tumbuhan. Jadi antagonis patogen tumbuhan. Di sini yang berperan sebagai fungi yang berguna ini adalah trichoderma. Ini sering digunakan oleh petani untuk baik itu pengendalian layu fusarium ataupun juga sebagai dekomposer dari pupuk. Nah, kan bagaimana sih caranya antagonis itu menyerang dari fungi patogen. Nah, ini membelit ya. Ini ini yang trichoderma membelit dari hifa rhizoctonia. Nah, akan pada akhirnya itu nanti akan mengambil nutrisi yang ada di dalam jaringan hifa rhizoctonia ini, sehingga pada akhirnya jaringan rhizoctonia ini akan mati. Ada beberapa teknik bagaimana sih jamur antagonis itu untuk mengendalikan jamur patogen. Yang pertama itu bisa melakukan mikosis ya, mikosis seperti ini. Ada juga yang dengan menggunakan antibiosis. Jadi di sini jamur antagonis ini mengeluarkan antibiotik sehingga pertumbuhan dari jamur patogen ini akan tertekan dan pada akhirnya tidak bisa berkembang. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke teknik pengendalian hayati. Teknik pengendalian hayati. Bagaimana sih cara kita itu untuk melakukan pengendalian hayati dengan beberapa teknik tertentu yang sekiranya ini bisa untuk mengembangkan populasi baik itu musuh predator, parasitoid maupun juga dengan entomopatogen dan juga antagonis. Yang pertama, konservasi dan peningkatan musuh alami atau conserving and enhancing natural enemies. Ada yang tahu kiranya conservation? Oke. Konservasi yaitu meningkatkan dampak musuh alami yang telah ada pada areal pertanaman tersebut. Oke, jadi meningkatkan populasi musuh alami yang sudah ada di areal tanaman tersebut. Ya, baik itu dengan membuat lingkungan itu menjadi nyaman bagi musuh alami sehingga dapat berkembang biak dengan baik ya, ataupun juga dengan pemberian sumber makanan sehingga tetap tersedia bagi musuh alami. Tadi pengendalian hayati yang kedua di sini adalah augmentasi populasi musuh alami atau augmentation natural enemy population. Ada yang tahu augmentasi? Silakan. Augmentasi dilakukan apabila populasi musuh alami jumlahnya rendah, sehingga dilakukan pembiakan di dalam laboratorium untuk masalah musuh alami lalu dilepaskan di area tanaman seperti itu. Oke. Nah, jadi augmentasi seperti itu ya. Jadi ketika populasi musuh alami pada area tersebut mengalami penurunan, di sini perlu dilakukan campur tangan dari manusia. Bagaimana? Yaitu dengan membiakkan musuh alami tersebut di laboratorium ataupun di peternakan dan lain sebagainya
Sehingga nanti ketika sudah populasinya sudah kembali bagus, kita kembangkan lagi di area tersebut. Kemudian yang ketiga, introduksi musuh alami. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Introduksi itu dilakukan apabila tidak ada populasi musuh alami, maka didatangkan dari luar area penanam tersebut. Jadi memang teknik pengendalian hayati yang nomor 3 itu mendatangkan. Ketika di area tersebut mengalami penurunan spesies musuh alami ataupun tidak ada populasi musuh alami sama sekali, sehingga dalam hal tersebut, dalam kondisi tersebut perlu dilakukan adanya introduksi atau mendatangkan musuh alami pada area tersebut, sehingga diharapkan itu nanti bisa memberikan keseimbangan dalam pengendalian musuh alaminya. Dari 3 teknik pengendalian hayati ini bisa kita beri benang merah di sini ya. Jadi antara konservasi, augmentasi, dan introduksi itu mempunyai teknik yang berbeda-beda. Jadi kalau konservasi itu berarti kan membuat bagaimana membuat lingkungan itu menjadi nyaman, bahkan itu bisa mendukung perkembangan dari musuh alami tersebut pada suatu area tanaman. Jadi musuh alaminya itu ada di area tanaman tersebut, tapi karena populasinya menurun, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan populasi dengan lingkungan yang sesuai dengan kondisi dari musuh alami. Sedangkan kalau yang augmentasi itu tadi, ketika mengalami penurunan populasi perlu dilakukan pembiakan di laboratorium yang bisa membiakkan musuh alami. Setelah berkembang dengan baik, kita masukkan lagi ke area tersebut. Seperti itu. Sedangkan kalau introduksi itu kita lakukan ketika populasi musuh alami itu tidak ada di area tersebut. Makanya perlu dilakukan memasukkan jenis spesies musuh alami dalam upaya untuk mengendalikan musuh alami, mengendalikan hama yang ada di populasi tersebut. Itu. Jadi bagaimana caranya kemampuan menyesuaikan diri. Jadi baik itu predator, parasitoid, itu mampu menyesuaikan diri di lingkungan, baik itu lingkungan yang sudah ada ataupun lingkungan yang baru. Kemudian sewaktu-waktu dapat sinkron dengan hama. Jadi sinkron adanya populasi dari musuh alami itu sinkron dengan hama. Kemudian responsif terhadap kepadatan. Kemudian potensi reproduksinya tinggi, berpotensi sekali itu sebagai agen hayati. Kemudian kemampuan searching yang tinggi. Kemampuan searching itu maksudnya kemampuan untuk mencari hama target itu kemampuannya tinggi. Kemudian ada juga kemampuan menyebar yang baik. Jadi bagaimana populasi dari musuh alami ataupun agen hayati itu mampu menyebar dengan baik seiring dengan populasinya yang meningkat. Kemudian juga memiliki kekhususan dalam kesesuaian dengan inang ataupun mangsanya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Apakah agen hayati dapat menurun atau mereka hilang walaupun ada teknik perbandingannya? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah agen hayati itu dapat turun atau bahkan mungkin menghilang? Bisa saja. Karena di sini namanya agen hayati itu kan sama halnya dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu tergantung dari lingkungan sekitarnya. Ada juga bahkan hilang terkait dengan aplikasi pestisida tadi. Jadi tidak hanya yang mati itu tidak hanya musuh alami atau musuh alami selain hama, tapi juga musuh alami pun juga berpotensi mengalami kematian ketika adanya aplikasi dari pestisida. Ada juga lingkungan yang kurang mendukung, apalagi seperti saat ini ya, iklim yang tidak menentu, cuaca juga yang tidak menentu, sehingga ini berpengaruh terhadap perkembangan siklus hidup dari musuh alami. Contohnya di sini adalah parasitoid. Parasitoid itu akan mengalami kesulitan
dalam mencari inang atau mangsa ketika kondisinya tidak sesuai seperti apa yang dia inginkan untuk mengkondisikan memasukkan telurnya itu ke larva, seperti cuaca yang tak menentu ya, angin, hujan ya, dan lain sebagainya ya. Dan juga dengan campur tangan manusia pun juga seperti itu, apalagi saat ini lahan pertanian sudah mulai menipis ya, sehingga itu juga berpengaruh terhadap spesies-spesies yang mempunyai kesesuaian inang. Ada juga serangga target, hama target itu populasinya hilang, sehingga itu juga berpengaruh terhadap keberadaan dari musuh alam. Oleh karena itu, peran kita sebagai mahasiswa pertanian, bagaimana caranya kita itu bisa ikut berperan dalam menjaga ekosistem ya, ekosistem di lingkungan, sehingga itu bisa dapat terjaga dengan baik. Bagaimana sih keunggulannya dan kelemahan dari Agen Hayati? Ini akan Bu masukkan dalam tugas setelah selesai perkuliahan ini ya. Oke. Kemudian setelah kita sampaikan baik terkait dengan pengendalian hayati, agensnya, kemudian hal-hal yang berpengaruh terhadap populasi dari musuh alami maupun juga dari hama target, teknik pengendalian hayati. Kemudian kita masuk ke prospek pengendalian hayati di Indonesia. Prospek pengendalian hayati di Indonesia itu sangat berprospek karena ada beberapa hal kenapa pengendalian hayati itu berpotensi baik apabila diaplikasikan di Indonesia. Pertama adalah terkait dengan biodiversitas atau keanekaragaman. Kalau misalkan dari serangga itu ya, dari serangga, spesies serangga, dari 751.000 spesies serangga yang ada di dunia, 250.000 spesies itu berdasarkan boron 1992 itu ada di Indonesia. Betapa hampir sepertiga dari spesies serangga yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Misalkan di sini adalah spesies dari fungi ataupun mikroorganisme. Dari 1,5 juta spesies mikroorganisme atau mikroba, itu ada sekitar 200.000 spesies fungi itu ada di Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan regulasi pemerintah. Sejak tahun 1973 berdasarkan Perpu nomor 7, pemerintah Indonesia itu sudah menerapkan upaya untuk menjaga prospek pengendalian hayati di Indonesia. Melalui apa? Dengan pengawasan, peredaran, dan penyimpanan dan penggunaan dari pestisida. Jadi dari sekian bisa ada yang mungkin bisa disimpulkan di sini bahwa prospek pengendalian hayati di Indonesia itu sangat berprospek, mengingat keanekaragaman spesies sangat banyak di Indonesia. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan teknik pengendalian hayati tersebut dengan beberapa teknik, baik itu konservasi, augmentasi, maupun juga dengan introduksi. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, Ibu memberikan tugas ya untuk dikerjakan mandiri untuk kita bahas minggu depan. Tugasnya patogen serangga yang dapat mengendalikan hama. Jelaskan. Demikian, terima kasih atas atensi dari adik-adik pada perkuliahan kali ini. Semoga ini bermanfaat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.